Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak pintar dan hebat Kota Jember. Pada hari ini Bu Guru akan menemani anak-anak untuk belajar tematik kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 1. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Coba perhatikan gambar berikut. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Sudah jelas gambarnya anak-anak? Di sini tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal itu merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Anak-anak, setiap manusia pasti menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Anak-anak, perlu anak-anak amati, di sini ada gambar. Coba amatilah gambar di atas. Gambar tersebut itu menunjukkan bagian dari tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan di situ yaitu beberapa ada rumah yang di sekitarnya itu masih banyak sekali pepohonan. Kemudian anak-anak, pada gambar itu juga terlihat hamparan sawah dengan petani yang sedang bekerja keras. Anak-anak, terlihat juga di situ itu ada binatang sapi dan juga ada binatang ayam. Kemudian lingkungan tempat tinggal pada gambar itu lebih tepatnya dinamakan dengan pedesaan. Kemudian anak-anak, di sini di mana tempat tinggalmu? Di desa apa di kota? Kemudian bagaimana lingkungan tempat tinggalmu? Nyamankah kamu tinggal di lingkunganmu? Anak-anak, coba perhatikan di sini. Ada cerita aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak sekali tempat wisata, yaitu diantaranya di sini ada Telaga Warna. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar cerita tentang asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Di sini ada cerita si Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata yaitu Telaga Warna. Telaga Warna itu terletak di kawasan Puncak Bogor. Anak-anak, saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna itu merupakan cerita turun-temurun anak-anak, yaitu yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna anak-anak? Coba perhatikan, di sini ada cerita asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan.
Kemudian di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Kemudian doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisurinya sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti oleh raja. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Kemudian raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa, yaitu berupa kalung. Kalung tersebut terbuat dari untean permata. Permatanya berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan sangat lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permatanya bercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri tertunduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah di lantai berubah menjadi aliran air. Aliran ini menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Anak-anak, dari sini anak-anak memahami dari cerita di atas. Sekarang anak-anak jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tadi. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh dalam cerita tersebut adalah raja, ada permaisuri, dan putri raja. Kemudian, di mana raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan. Kemudian, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah, yaitu berupa kalung yang terbuat dari untean permata warna-warni. Kemudian, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri itu merasa sedih karena putrinya tidak mau mengenakan kalung yang ia berikan. Kemudian bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri pada cerita tersebut adalah
tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Sifat-sifat tersebut tampak ketika putri tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan permaisuri. Anak-anak, dari cerita asal mula Telaga Warna merupakan itu adalah cerita fiksi. Anak-anak, carilah informasi tentang cerita fiksi dan beserta ciri-cirinya dari berbagai sumber. Nah, di sini Bu Guru sudah menuliskan yaitu tentang cerita fiksi. Apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau hayalan oleh si pengarang. Isi cerita dapat murni dan hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Kemudian cerita fiksi yang dikarang itu berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut bisa diolah menjadi bahan cerita menarik. Sekarang di sini ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua yaitu ciri dari cerita fiksi yaitu bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu disajikan dalam alur cerita. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa yang tidak baku. Kemudian anak-anak kita lanjutkan yaitu materi selanjutnya yaitu di dekat rumah Udin itu di Jawa Barat juga terdapat yang namanya taman. Namanya taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita. Dita menarik dan mendorong ayunan. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Coba perhatikan anak-anak. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, ataupun perubahan bentuknya. Gaya juga dapat diartikan sebagai yaitu tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Anak-anak, gaya juga yang diberikan oleh Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Kemudian ayunan saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Nah, ini penjelasannya anak-anak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati ataupun yang menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya.
Anak-anak, agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Nah, di sini kalian lihat anak-anak, ada gambar doronglah meja. Anak-anak amati apa yang terjadi pada meja tersebut. Nah, yang nomor 2 yaitu tariklah meja itu. Amati yang terjadi pada meja itu. Anak-anak, yang pertama yaitu apa yang terjadi pada meja saat didorong? Saat didorong, meja akan bergerak. Kemudian yang kedua, kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak ke depan. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat pendorong mendorong meja tanpa perpindahan, posisi pendorong meja bergerak menjauh pendorong. Kemudian apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik, meja akan bergerak. Kemudian kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergerak ke belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat pendorong menarik meja tanpa perpindahan posisi pendorong, meja itu bergerak mendekati pendorong. Demikianlah anak-anak video pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya, dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.